suwi. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tampak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Tepuk tangan untuk ibu kita masing-masing. Saya ditinggalkan oleh ibu ketika umur 4 tahun. Saya punya 2 kakak, punya adik 2 tahun, dan ibu wafat ketika melahirkan. Anda bisa membayangkan, bapak usianya 35 tahunan. Ibu seorang guru pada zaman itu dan punya anak 5 kecil-kecil. Sangat luar biasa dahsyat untuk mengenangnya. Saya sendiri banyak tidak ingat dengan umur 4 tahun. Yang saya ingat hanyalah ketika ibu wafat di rumah sakit, kemudian ambulan datang dan semua orang menangis. Dan saya digendong oleh seorang siapa saya juga tidak tahu. Saya ingat itu. Dan ketika kemudian orang membuat hiasan di peti dengan daun kemuning ya untuk bantal dan aneka hal, saya ingat capet-capet. Tetapi selebihnya saya mengenangkan seorang ibu adalah ketika ibu selalu memaksa kami untuk ke gereja, walaupun jaraknya 2 kilo jalan kaki. Dan saya sering mogok di jalan itu cerita tetangga. Kalau tetangga cerita tentang saya, oleh Gus, orang ngira kowe saiki, biyen kowe iki nakale. Angger arep dijak ning gereja mesti wegah. Angger digandeng deprok, angger di culke mlayu, angel pokoke. Saben-saben ngono kuwi. Tangga liya cerita karo nangis. Le nek ngelingke ibumu ki wong sosial. Apa-apa dibagekke, apa-apa diwenehke. Gampang welas asih dan seterusnya oke. Tetapi ibu saya ini adalah pasti juga ibu Anda masing-masing. Amin. 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 Mantap lagi. Amin. Amin. Pasti. Dan bapak-bapak kita, seorang yang memberikan hidupnya untuk anak dan tanpa mengharapkan kembalian. Maka saya ingin mengajak Anda untuk berterima kasih kepada ibu atau bapak walaupun sudah meninggal, tetapi juga yang masih hadir atau hidup, sugeng. Kita berterima kasih dengan menyanyi bersama. Lagu ini aja. Kasih Ibu ya, dulu pernah dinyanyikan. Kasih Ibu. Kasih si piro Mas Mas. Yuk kita nyanyi. Bayangkanlah kita mengatakan itu pada ibu kita di depan kita untuk berterima kasih. Kita berdiri yuk, semua nyanyi ya. Suaranya jelek gak apa-apa, kita nyanyi doa untuk ibu dan bapak kita. Kasih ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak kembali bagaikan surya menyinari dunia. Semakin diresapkan kita ulangi. Kasih ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak
Silakan duduk. Saya mengenal Tuhan adalah dari sosok seorang bapak dan terutama ibu. Pasti Anda juga setuju dengan itu. Diperkenalkan siapa Tuhan dari sosok seorang orang tua yang memberikan tanpa berharap kembali apa yang mereka punya. Dan itu berlaku dari dulu sampai sekarang. Dan besok ketika hai Anda yang putri-putri akan menjadi seorang ibu. Amin. Nah, di antaranya mengenal Allah melalui orang tua, dan saya mengenal Allah dalam proses yang panjang, dan Anda juga pasti. Saya ingin mengantar Anda untuk merenungkan tentang proses beriman janda dari Sarfat. Ada seorang janda dalam bacaan pertama kitab Raja-Raja pertama, tinggal di Sarfat. Anda membayangkan bukan seperti Wuryantoro, pasti padang, ya kan? Terang, padang, kering, kemudian ada gubuk, di mana di situ ada janda. Daerahnya namanya Sarfat. Ada janda dan satu anak yang sangat miskin dan hanya punya segenggam gandum dan minyak dalam buli-buli. Dan janda itu sangat pesimistik bahwa sesudah makan itu mereka pun, dia dan anaknya akan mati. Lah kok ono tamu ora ngerti sopan santun, nembung kon gaweke roti. Loh ya toh? Yaitu Nabi Elia datang kemudian istirahat dan minta tolong supaya dibuatkan sepotong roti, lapar. Tentu saja janda itu menolak dan menerangkan bahwa kami hanya punya sedikit gandum dan minyak untuk aku dan anak saya saja, nanti sebentar lagi kami juga akan mati. Lihatlah, ketika seseorang mengandalkan hanya apa yang dia punya, hidupnya dipenuhi kekhawatiran terus-menerus. Dan kekhawatiran itu akan menggerogoti hidupnya, baik secara mental, spiritual, bahkan fisik. Leres nggih? Orang bisa sakit karena stres, sakit fisik, entah asam lambung, entah batuk-batuk, entah apapun. Dan lihatlah, kemudian dari berpusat pada dirinya sendiri yang khawatir, padahal itu sangat realistik. Memang orang dia apa-apa kok ora khawatir. Kemudian Elia mengajarkan keyakinan tentang Allah yang hadir, tentang Allah yang bekerja. Apakah langsung percaya? Enggak. Katanya adalah ndak iyo ngono kuwi ya toh, mbok menawa. Ketika Elia menerangkan tentang kemurahan hati Tuhan dan Tuhan menjamin kehidupan, ndak iyo gitu kan, bel. Tetapi iman itu berproses sampai akhirnya dia berpikir dan Oke, saya akan melakukannya. Dan kemudian roti itu dimasak untuk Elia, untuk sang tamu, gowong telu. Dikatakan di sana, mari kita lihat. Maka pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu dan anaknya mendapatkan makanan beberapa waktu lamanya. Dak-dikduk membangun kepercayaan. Tenan po yo, nek aku ra duwe apa-apa, kalau aku nggak punya apa-apa, apakah memang Tuhan menjamin hidupku ya? Apa yang terjadi? Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan dengan pengantaraan Elia. Ya, hebat ya, mukjizat kehidupan yang dialami oleh janda Sarfat, tetapi yang kita alami. Anda tahu bahwa partisipasi Anda di gereja ini, di Wonogiri ini, tidak berkurang. Misalnya kalau diukur secara nominal kolekte yang terkumpul. Hebat kan? Di masa pandemi loh. Paroki-paroki gede sing ning kutha-kutha kae do mengeluh. Mbok memang gayane mengeluh apa memang pancen mengeluh. Tetapi nyatanya kita yang di kampung, di desa yang tidak dihitung, ketika masing-masing adalah janda Sarfat ini berkecukupan kok. Ning yo ora berlebihan, berkecukupan. Hebat kan?
Yuk tepuk tangan untuk kita. Saya kemarin ketemu, saya satu cerita lagi. Bahkan ketika kita memikirkan bagaimana bisa membantu saudara-saudara lain supaya surviving, supaya tetap hidup, Anda tahu apa yang Anda kumpulkan dalam APP? Melebihi masa normal 100 juta lebih dari Wonogiri. Loh, piye kuwi? Nek ora mujizat Tuhan, piye kuwi nek Tuhan tidak menggerakkan hati Anda? Dan apakah saya melihat Anda miskin? Enggak juga. Ya kan? Kaliren ya ora. Bahwa membatasi diri ya memang. Ya kan, ini tetap solidaritas dan kemurahan hati itu yang terbentuk. Saya kemarin ketemu dengan Romo Januarius Bambang Triantoro. Romo paroki mana? Ada yang pernah mendengar? Yumapolo. Luwih desa Wonogiri apa Yumapolo? Yumapolo. Ya kan yang pucuk gunung ngene Romo Dani ya toh. Desa. Ya kan, tetapi Anda lihat Romo Bambang cerita apa? November iki aku panen. Panen apa? Lagi ngambil tudan kok. Kolekte. Stipendium. Piye to? Misa ping 3, misa arwah ning gereja, tak hitung amplopane 24 yuta. Loh, ya lah. Kuwi wong desa. Kuwi wong gunung. Lihatlah betapa kita sudah dibentuk oleh Tuhan untuk murah hati. Luar biasa loh. Dan saya bertanya lagi. Wong aku koncone timbung, bambung, gitu kan. Bang, kowe kok iso bangun warna-warna saben kowe dadi Romo paroki. Bangun fisik yang sangat luar biasa dan sangat indah dan sangat berguna. Saiki bangun sekolah Barata di Cengklik. Yang tadinya muridnya ketika dia datang hanya 17 kelas 1, 2, 3. Kudu mati. Dan sekarang hampir 190 berapa gitu. Dan membangun gedung baru. Saka ngendi duitmu wong kowe ora woro-woro, ora nggo proposal? Jawabnya gampang. Yang Roh Suci. Luar biasa. Aku tak andani yang Roh Suci kok ora ngedoke duit ya. Ternyata Romo Bambang itu menggerakkan umatnya di Yumapolo untuk pol-polan mempersembahkan hidupnya. Karena ketika Anda hadir di sini, Anda punya anak di Jakarta, Anda punya anak di Surabaya, anak Anda kerja di perusahaan yang punya teman-teman. Dan menuhui jebule berkah ini. Jadi ora gembor-gembor ning tumandang dan subur. Luar biasa ya. Nah, janda Sarfat dididik oleh Tuhan bahwa ketika aku memberikan misungsung ke uripku, aku kira kelangan apa-apa. Dan seorang janda dalam Injil wis pirang dawa iki 15 menit, tekan 20 menit. Seorang janda dalam Injil suci diceritakan, dipuji bahwa dia mempersembahkan lebih banyak daripada orang kaya yang juga memberikan dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Bayangkanlah tempat sinagoga atau apa gitu kan, lalu ada persembahan biasa di depan ataupun di depan altar, di depan mimbar. Gereja-gereja Kristen banyak yang di depan mimbar, kalau lalu persembahannya itu maju. Jadi kita kabeh urut kaya komuni kae lho, karo nggo amplop masing-masing niki. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, gitu persembahannya itu. Jadi dalam sukacita, kehilangan dalam tanda kutip, tetapi aku mempersembahkan ini pada Tuhan. Dan apakah kemudian mereka sengsara? Ya ora iki. Karena percaya bahwa Allah memelihara. Dan janda ini sangat luar biasa, yang jauh dari semangat kebanyakan orang yang khawatir dan ingin menumpuk untuk dirinya sendiri dan keluarganya, baru sisanya diberikan untuk orang lain atau untuk persembahan gereja. Sisanya. Tetapi Anda tidak loh, terbukti loh tadi, ya kan? Luar biasa loh. Maka kita semua sedang diteguhkan oleh firman ini, bahwa ketika kita dilatih Tuhan untuk bermurah hati, entengan,
marang bot repoting pepodo marang apa meneh marang Gusti Allah, kunjuk ing Gusti, hidup kita dijamin. Amin. Sosok iki katone ora berhubungan ana pembangunan lingkungan gereja. Tak sumbang 500.000, oke lho 500.000 ning jane urung oke kanggone seseorang. Karena itu sisa 500.000. Dan kemudian dia ternyata sakit dan membutuhkan biaya yang puluhan juta. Nah, berkat Tuhan, jaminan Tuhan itu diantaranya misalnya kesehatan, ya kan? Tidak selalu wong Roma Agus ki yo walaupun dadi Roma yo diabetes wis 20 tahun ki. Ya toh? Tidak selalu, tetapi berkatnya itu banyak, sukacita, sedulur sing akeh. Aku nek ning Wuryantara iso mampir kono, mampir kene, mampir kono. Dari nembung kaya Elia ya kan. Gaweno wedang Bu, teh tawar. Sing panas lho, ngono. Ya toh? Berkat kita sungguh-sungguh dijaga dan dijamin oleh Tuhan. Dan mari jangan pernah lelah untuk bermurah hati dan mengandalkan Tuhan. Amin.